Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil tugas kami, yaitu mengenai price decision. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Alia Nazura selaku moderator sekaligus pemateri, dan teman-teman saya sebagai pemateri. Yang pertama ada Auni Hidayati, yang kedua ada Muhammad Aslam Widat, yang ketiga ada Dimas Johanata, dan yang keempat ada Yumna Nur Azizah. Price decision atau penentuan harga merupakan unsur terpenting dalam pengambilan suatu keputusan dalam perkembangan perusahaan. Sebuah perusahaan dapat menentukan strategi pemasaran yang tepat guna usahanya dapat bertahan dan tujuan utama perusahaan dapat tercapai. Harga yang tepat merupakan harga yang sesuai dengan kualitas produk yang dijual, sehingga harga tersebut tidak membebani para konsumen dan sehingga konsumen merasa puas dengan produk yang dijual oleh perusahaan tersebut. Namun, seringkali perusahaan kurang memperhatikan dalam penetapan harga dengan baik, sehingga keuntungan yang didapat oleh suatu perusahaan tidak maksimal dari seharusnya yang mereka dapatkan. Nah, di sini kita akan membahas 6 poin. Poin yang pertama ada pengertian harga, poin kedua ada tujuan penetapan harga, poin ketiga ada metode dalam penetapan harga, poin keempat ada strategi penetapan harga, poin kelima ada faktor-faktor yang memengaruhi dalam penetapan harga. Yang keenam yaitu mengenai prosedur yang digunakan dalam penetapan harga. Nah, dari materi-materi tersebut akan dipaparkan lebih lanjut oleh teman-teman saya. Apa itu harga dan penetapan harga? Harga adalah sejumlah uang yang dibebankan atas suatu produk atau jasa atau jumlah dari nilai tukar konsumen atas manfaat-manfaat karena menggunakan produk atau jasa tersebut. Pengertian lebih luas tentang harga adalah suatu jumlah semua nilai yang diberikan oleh pelanggan untuk mendapatkan keuntungan dari penggunaan suatu produk atau jasa. Jadi, berdasarkan definisi harga, maka dapat disimpulkan harga adalah sejumlah uang yang harus dikeluarkan oleh konsumen untuk mendapatkan produk atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan. Di dalam dunia pemasaran sendiri, harga merupakan salah satu pilar yang paling fleksibel dikarenakan harga dapat berubah dengan cepat sesuai dengan kondisi pasar. Sedangkan penetapan harga merupakan proses untuk menentukan seberapa besar kecilnya pendapatan yang akan diperoleh oleh perusahaan dari produk atau jasa yang dihasilkan. Penetapan harga sendiri seringkali menjadi permasalahan yang banyak dihadapi oleh perusahaan. Hal ini disebabkan karena perusahaan yang terlalu cepat menurunkan harga untuk mendapatkan penjualan daripada meyakinkan pembeli bahwa produk yang mereka jual lebih bernilai dan layak untuk dihargai dengan harga yang mahal sekalipun. Dalam penetapan harga, perusahaan yang berperan sebagai produsen harus belajar memahami seberapa besar sensitivitas konsumen terhadap harga. Dengan kata lain, harga dan penetapan harga adalah suatu proses yang harus dilakukan oleh perusahaan untuk memberikan nilai suatu produk atau jasa dengan menghitung semua biaya yang telah dikeluarkan oleh perusahaan untuk memperoleh keuntungan serta mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi permintaan selain harga. Materi berikutnya adalah tujuan penentuan harga yang ada 8 poin. Untuk yang pertama ialah mendapatkan posisi pasar. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan penentuan harga murah untuk meningkatkan penjualan dan pangsa pasar, seperti dengan mengurangi kontribusi laba. Lalu poin kedua ada mencapai kinerja keuangan. Harga yang digunakan untuk mencapai tujuan keuangan seperti berkontribusi pada laba dan arus kas. Harga yang terlalu tinggi mungkin tidak akan direspon oleh para pembeli. Lalu selanjutnya ada penentuan posisi produk. Yang dimaksud adalah harga yang digunakan untuk perusahaan dapat meningkatkan citra produk, mempromosikan kegunaan produk, menciptakan kesadaran dan tujuan penentuan lainnya. Yang selanjutnya ada merangsang permintaan. Yang dimaksud adalah harga yang digunakan
digunakan dapat mendorong pembeli untuk mencoba produk merek tertentu saat penjualan sedang turun. Yang selanjutnya ada mempengaruhi persaingan. Harga dapat bermanfaat dalam mempengaruhi persaingan yang ada atau para pembeli baru dengan cara menghambat kompetitor lain. Yang selanjutnya ada berorientasi pada laba. Yang dimaksud dengan memaksimalkan laba dan target laba dengan mengabaikan harga pesaing. Kondisi ini dapat digunakan dalam perusahaan yang tidak memiliki pesaing. Perusahaan beroperasi pada kapasitas produksi maksimum. Pembeli yang tidak mementingkan harga. Lalu selanjutnya ada stabilitas harga. Biasanya dalam pasar konsumen sangat sensitif terhadap harga. Jika perusahaan menurunkan harga, maka pesaingnya juga harus menurunkan harga. Kondisi ini yang mendasari terbentuknya tujuan stabilitas harga dalam industri tertentu. Misalnya itu perusahaan minyak yang dalam sektor minyak bumi. Tujuan ini dilakukan dengan menetapkan hubungan yang stabil antara harga perusahaan dengan harga pemimpin industri. Dan yang terakhir ada menjaga kelangsungan hidup perusahaan. Perusahaan yang baik dapat menetapkan harga dengan memperhitungkan segala kemungkinan agar dapat memiliki dana yang cukup untuk menjalankan aktivitas usaha bisnis yang dijalani. Yang selanjutnya ada metode penetapan harga. Metode penetapan harga ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada penetapan harga berdasarkan biaya. Lalu yang kedua ada penetapan harga berdasarkan harga kompetitor. Dan yang ketiga penetapan harga berdasarkan permintaan. Yang pertama penetapan harga berdasarkan biaya itu dibagi menjadi 3. Ya ada yang pertama tuh ada metode penetapan harga biaya plus. Dalam metode ini biaya produksi seperti bahan baku dan biaya overhead diperhitungkan dan kemudian ditambahkan dengan margin atau laba yang diinginkan per unit. Dengan demikian perusahaan dapat menetapkan harga jual yang memadai dan memastikan bahwa keuntungan yang diinginkan tercapai. Namun perlu diingat bahwa metode penetapan harga biaya plus harus dilakukan dengan hati-hati dan akurat untuk memastikan bahwa harga yang ditetapkan tidak terlalu tinggi ataupun terlalu rendah sehingga dapat mempengaruhi volume penjualan dan keuntungan perusahaan. Yang selanjutnya ada metode penetapan harga markup. Metode ini melibatkan penambahan markup ke harga pokok pembelian per unit untuk menentukan harga jual per unit yang diinginkan. Dalam metode ini harga pokok pembelian per unit dihitung dengan mempertimbangkan biaya bahan baku, tenaga kerja, dan biaya overhead yang terlibat dalam produk atau jasa. Besarnya markup dapat dihitung sebagai persentase dari harga pokok pembelian atau sebagai jumlah tetap tergantung pada situasi pasar dan persaingan di industri tersebut. Lalu selanjutnya ada metode penetapan harga BEP atau break even point. Merupakan cara untuk menentukan harga jual yang diperlukan untuk menutupi biaya total produksi produk atau jasa. Dalam metode ini, harga jual harus mencakup biaya tetap dan biaya variabel dan harus mencapai titik impas, di mana penerimaan keseluruhan sama dengan biaya keseluruhan. Metode ini membantu perusahaan dalam menentukan harga jual yang tepat dan memperkirakan jumlah penjualan yang dibutuhkan untuk mencapai titik impas atau mencapai keuntungan maksimal. Lalu metode yang kedua adalah metode penetapan harga berdasarkan kompetitor. Untuk menentukan harga yang tepat, perusahaan dapat menggunakan harga kompetitor sebagai referensi, terutama pada produk standar dan di pasar oligopoli. Namun penting juga bagi perusahaan untuk memiliki strategi yang tepat untuk menarik dan mempertahankan pelanggan. Salah satu strategi yang dapat digunakan adalah penetapan harga yang kompetitif. Namun perusahaan harus berhati-hati agar tidak menetapkan harga terlalu rendah. Perusahaan juga dapat menggunakan strategi harga tertinggi untuk menciptakan kesan kualitas dan eksklusivitas produk atau jasa. Lalu metode yang ketiga itu
metode penetapan harga berdasarkan permintaan. Proses penetapan harga sangat bergantung pada persepsi konsumen terhadap nilai yang diberikan dalam kaitannya dengan harga, sensitivitas harga, dan kualitas yang dirasakan. Untuk mengetahui nilai harga terhadap kualitas, perusahaan dapat menggunakan analisis Price Sensitive Meter atau PSM. PSM ini memungkinkan perusahaan untuk mengevaluasi persepsi konsumen terhadap nilai harga dan kualitas produk. PSM juga dapat membantu perusahaan dalam menentukan harga yang tepat untuk produknya dan memahami sensitivitas konsumen terhadap harga dan kualitas produk. Dengan memahami persepsi konsumen, perusahaan dapat mengambil tindakan yang sesuai untuk meningkatkan nilai produk atau menyesuaikan harga produk agar lebih sesuai dengan kebutuhan dan preferensi konsumen. Kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang strategi penetapan harga. Strategi penetapan harga adalah suatu proses di mana perusahaan mengelompokkan produk atau jasa yang dihasilkan menjadi dua kategori, yaitu produk baru yang belum memiliki pasar dan produk yang sudah ada yang sudah memiliki pangsa pasar itu sendiri. Strategi penetapan harga juga terkait dengan siklus produk, yaitu ada 4: perkenalan, pertumbuhan, kematangan, dan penurunan. Dalam keseluruhan siklus produk itu, strategi penetapan harga yang tepat dapat membantu perusahaan mencapai tujuan bisnisnya, seperti meningkatkan laba dari produk itu, mempertahankan pangsa pasar, dan memperkenalkan produk ke pasar luas. Oleh karena itu, pentingnya bagi perusahaan untuk memperhatikan tahapan siklus hidup produk dan menerapkan strategi penerapan harga yang sesuai dengan tahapannya. Selanjutnya, strategi dalam penetapan harga itu terdiri dari 2. Yang pertama yaitu produk baru. Dalam menetapkan harga, strategi yang efektif untuk produk baru yaitu tahap perkenalan. Terdapat 2 alternatif strategi penetapan harga, yakni yang pertama yaitu harga mengapung, memberikan harga yang tinggi untuk menutup biaya dan menghasilkan laba maksimum dapat dilakukan oleh perusahaan dengan meyakinkan konsumen produknya berbeda dengan produk yang lain. Pendekatan ini disebut dengan skimming price dan sangat efektif jika terdapat diferensiasi harga ya pada segmen tertentu. Yaitu yang kedua, harga penetrasi. Pendekatan penetapan harga rendah dapat dilakukan dengan tujuan menciptakan pangsa pasar yang meningkatkan permintaan produk. Strategi ini cocok untuk situasi pasar yang tidak terfragmentasi ke dalam segmen yang berbeda dan produk yang tidak memiliki nilai simbiosis yang tinggi. Pendekatan ini sangat efektif dan menarik pangsa pasar terhadap harga. Selanjutnya yang kedua, produk yang telah beredar. Strategi penetapan harga untuk produk yang telah beredar ini tentunya tidak terlepas dari posisi produk dan jasa tersebut dari siklus kehidupan produk. Dalam hal ini ada 3 tingkatan, yaitu yang pertama tahap pertumbuhan. Pada pertumbuhan, siklus kehidupan produk penjualan cenderung meningkat dengan adanya munculnya kompetitor pasar. Pada awal tahap ini, strategi yang efektif adalah mempertahankan harga produk pasar untuk menjaga keseimbangan pangsa pasar yang terbentuk. Hal ini dapat membantu perusahaan untuk mempertahankan atau meningkatkan pangsa pasar dan meningkatkan keuntungan perusahaan. Tahap yang kedua yaitu tahap kematangan. Pada tahap kematangan ini, produk fleksibilitas harga menjadi kunci keberhasilan strategi penetapan harga. Pada tahap ini, perusahaan harus mampu merespon situasi pasar, konsumen, dan persaingan dengan baik. Strategi pendekatan ini menggunakan pendekatan psikologis konsumen dan atau diskon harga produk. Dan yang terakhir adalah tahap penurunan. Tahap penurunan produk atau jasa perusahaan dapat memilih antara strategi pemotongan harga atau mempertahankan harga, tetapi memotong biaya-biaya yang berhubungan dengan produk. Strategi pemotongan harga ini dapat membantu meningkatkan jumlah permintaan dan memperoleh keuntungan yang besar. Strategi ini dapat dilakukan dengan memotong biaya-biaya promosi atau mengurangi biaya-biaya produksi. Baik, saya di sini akan menjelaskan mengenai faktor penetapan harga. Jadi, faktor penetapan harga terbagi menjadi 2. Yang pertama ada faktor internal dan faktor eksternal.
Faktor internal sendiri meliputi yang pertama tujuan pemasaran perusahaan. Beberapa tujuan dalam menetapkan harga antara lain adalah mencapai laba maksimal, memastikan keberlangsungan perusahaan, meraih pangsa pasar yang besar, menjadi pemimpin dalam hal kualitas, mengatasi persaingan, serta melaksanakan tanggung jawab sosial. Yang kedua, strategi bauran pemasaran. Untuk mencapai keberhasilan dalam pemasaran, penting untuk mengkoordinasi dan mengintegrasikan strategi penetapan harga dengan bauran pemasaran lainnya. Kemudian yang ketiga adalah biaya. Penetapan harga biaya merupakan faktor yang sangat penting dan menentukan biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan, baik itu biaya tetap maupun biaya variabel. Perlu dipertimbangkan agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Yang keempat adalah organisasi. Dalam organisasi manajemen, baiknya menetapkan pihak yang berwenang untuk menetapkan harga. Kemudian faktor eksternal meliputi yang pertama, sifat pasar dan permintaan. Untuk menetapkan harga yang tepat, setiap perusahaan harus memahami sifat pasar dan permintaan yang akan dihadapinya. Kemudian yang kedua, persaingan. Ada 5 kekuatan pokok yang berpengaruh dalam persaingan. Yang pertama, persaingan dalam industri yang bersangkutan, produk substitusi, dan ketiga, pemasok, keempat, pelanggan, dan ancaman-ancaman baru. Yang ketiga, pengawasan pemerintah, memperbolehkan perbedaan harga atau praktek lain yang mendorong atau mencegah untuk memonopoli suatu harga tersebut. Nah, selanjutnya yaitu prosedur penetapan harga. Yang pertama yaitu memilih tujuan penetapan harga. Untuk menetapkan harga, sebuah perusahaan itu harus menentukan posisi pasar yang diinginkan. Semakin jelas tujuan perusahaan, semakin mudah dalam penetapan harga yang tepat. Nah, yang kedua ada penentuan permintaan. Setiap harga yang ditetapkan oleh suatu perusahaan akan mempengaruhi level permintaan yang berbeda-beda dan berdampak pada tujuan pemasarannya. Umumnya, permintaan dan harga yang memiliki hubungan terbalik. Semakin tinggi harga, maka permintaan akan semakin rendah. Dalam kurva permintaan, perusahaan dapat menggunakan beberapa metode dalam pendekatan. Yang pertama dengan melakukan analisis statistik terhadap data harga masa lalu. Selanjutnya jumlah penjualan dan faktor-faktor lainnya. Kedua dengan melakukan eksperimen harga. Yang ketiga yaitu memperkirakan biaya. Dalam memperkirakan biaya ini memiliki 2 jenis biaya, yaitu biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetap yaitu biaya yang tidak tergantung pada produksi atau penjualan. Sedangkan untuk biaya variabel yaitu biaya yang bisa berubah sesuai dengan tingkat produksi. Untuk menentukan harga yang tepat, manajemen perlu memahami bagaimana biaya bervariasi ketika tingkat produksi berubah. Yang keempat yaitu menganalisis biaya harga dan tawaran kompetitor. Dalam menentukan harga yang tepat, perusahaan harus mempertimbangkan rentang kemungkinan harga yang ditentukan oleh permintaan pasar dan biaya perusahaan. Perusahaan juga harus memperhatikan biaya dan harga persaingan serta kemungkinan reaksi harga yang dilakukan oleh pesaing. Jika tawaran perusahaan serupa dengan tawaran pesaing utama, maka perusahaan harus menetapkan harga yang dekat dengan harga pesaing atau resiko kehilangan penjualan. Sebaliknya, jika tawaran perusahaan lebih rendah mutunya, perusahaan tidak dapat menetapkan harga yang lebih tinggi daripada pesaing. Namun, jika tawaran perusahaan lebih tinggi mutunya, perusahaan dapat menetapkan harga yang lebih tinggi daripada pesaing. Namun, perusahaan harus sadar bahwa pesaing dapat merespon dengan mengubah harga mereka sebagai tanggapan harga dari perusahaan. Yang kelima yaitu memilih metode penetapan harga. Dengan adanya 3 kurva permintaan pelanggan, fungsi biaya, dan harga kompetitor, perusahaan kini juga harus memiliki suatu harga. Harga kompetitor dan harga produk pengganti menjadi titik oriental
atau titik orientasi yang perlu dipertimbangkan perusahaan dalam menetapkan harga. Ada 6 metode penetapan harga. Yang pertama ada penetapan harga markup. Penetapan harga markup ini merupakan salah satu cara dasar dalam menentukan harga produk dengan menambahkan markup standar pada biaya produksinya. Sebagai contoh, perusahaan konstruksi dapat menawarkan harga tender dengan memperhitungkan total biaya proyek dan menambahkan markup standar sebagai keuntungan. Metode ini dikenal dengan penjualan dapat menentukan harga dengan lebih mudah daripada memprediksi permintaan. Jika semua perusahaan dalam industri yang sama menggunakan metode yang sama, maka harga akan cenderung serupa. Yang kedua yaitu penentuan harga berdasarkan nilai yang dipersepsikan. Metode ini melibatkan penentuan harga oleh perusahaan untuk mencapai tingkat pengembalian atau investasi ROI yang diinginkan. Sebagai contoh, General Motor menggunakan metode ini dengan menetapkan harga mobil untuk mencapai ROI sebesar 15%. Yang selanjutnya adalah penetapan harga nilai. Menentukan harga produk mereka berdasarkan nilai yang dipersepsikan oleh pelanggan. Perusahaan melihat persepsi nilai tersebut dari pembeli sebagai kunci dalam menentukan sebuah harga, bukan biaya penjual. Untuk membentuk nilai yang dipersepsikan dalam pikiran pelanggan, perusahaan menggunakan berbagai variabel non-harga dalam bauran pemasaran. Yang selanjutnya, penetapan harga sesuai dengan harga berlaku. Nah, dalam metode penetapan harga yang disebut going rate pricing melibatkan perusahaan dalam menetapkan harga produk mereka terutama berdasarkan harga dari pesaing. Dalam metode ini, perusahaan dapat menetapkan harga yang sama, lebih tinggi atau lebih rendah daripada pesaing utama mereka. Dalam industri yang bersifat oligopoli dan menjual komoditas seperti baja, kertas, atau pupuk, perusahaan umumnya menetapkan harga yang sama. Selanjutnya ada penetapan harga tender tertutup. Nah, dalam penetapan harga tender tertutup ini biasanya digunakan oleh perusahaan ketika mereka mengikuti tender tertutup untuk suatu proyek. Perusahaan menentukan harga mereka berdasarkan perkiraan tentang bagaimana pesaing akan menetapkan harga, bukan berdasarkan hubungan yang kaku dengan biaya atau permintaan perusahaan. Selanjutnya, ada memilih harga akhir. Meskipun metode penetapan harga dapat membantu mempersempit rentan harga yang harus dipilih oleh perusahaan, dalam menentukan harga akhir, perusahaan harus mempertimbangkan berbagai faktor tambahan. Faktor-faktor ini meliputi penetapan harga psikologis, pengaruh elemen bauran pemasaran lainnya terhadap harga, kebijakan penetapan harga perusahaan, dan dampak dari harga terhadap pihak-pihak lain. Dari materi tersebut dapat kita simpulkan bahwa pemilihan strategi penetapan harga yang tepat dapat membantu perusahaan memaksimalkan keuntungan, memperluas pangsa pasar, atau menjaga loyalitas terhadap konsumen. Namun, strategi penetapan harga juga harus mempertimbangkan faktor-faktor eksternal seperti kondisi pasar, persaingan, serta ketersediaan sumber daya perusahaan. Nah, sarannya penetapan harga itu sangat penting dalam strategi pemasaran sebuah produk dan beberapa saran dalam membantu perusahaan dalam menentukan harga yang tepat. Perusahaan juga harus mengenali pasar dan pesaing serta mempertimbangkan faktor psikologis. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.